Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kami sedang berada di Museum Tuanku Imam Bonjol di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Nanti kita dengar penjelasan dari Abang Anda tentang hebatnya, luar biasanya cerita tentang Tuanku Imam Bonjol. Dia seorang Muslim ya? Iya. Muslim ya. Silakan. Pejuang agama. Jadi Tuanku Imam Bonjol ini dia punya nama kecilnya itu Muhammad Sahab. Nama aslinya dikasih oleh kedua orang tuanya. Beliau punya 3 gelar. Yang pertama Peto Sarif. Jadi Peto Sarif ini gelar yang dikasih sama kakeknya. Kalau kemungkinan waktu umur 7 tahun ini, orang-orang bagian di Arab sana kalau sudah pandai mengaji dia dikasih gelar Peto Sarif. Itu kabarnya Pak. Yang kedua ini zuriyah Nabi ya, keturunan Nabi. masih kalau ada yang ngomong masih ada keturunan Nabi. Lantaran Alfansi kakek beliau. Ini kakek beliau Alfansi ini keturunan saya ke bangsa Maroko, yang neneknya Jamania dari Yaman. Neneknya Dari Yaman. Ya, Jamania dari Yaman. Kakeknya. Nah, ini kakeknya Alfansi dari Surabaya ke bangsa Maroko. Jadi anaknya beliau 2 orang, jadi Zaid Osman sama Matun. Ini yang pergi berdagang ke Indonesia. Masuk dari Barus, terus berjalan siar agama kan, berdagang. Lalu mereka menetap di sini. Jadi kalau kami kebiasaan Minang dulu, kalau menetap daerah Minang harus mengikuti sebuah suku. Nah, itulah dia masuk ke suku Koto atau marga. Istilah kami Bain Dua Pak. Nah, itulah beliau yang Amatun sama Zaid Osman. Jadi Amatun dapat jodoh orang sini namanya Katib Janudin. Zaid Osman dapat jodoh Kak Untu Jimban. Mungkin ini bang, dia Muhammad Ash-Shihab mungkin. Mungkin. Famnya kan, zuriyah Nabi Ash-Shihab bin Shihab kan gitu. Pak Denny bisa menjelaskan lebih lanjut Pak? Tolong Pak. Tentang FAM ini lah. Nah, Ya, yang memberi informasinya gitu loh. Yang FAM ini aliran dia dari turunan Shihab katanya. Bin Shihab ya, zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga orang apa namanya tentang Shihab, tapi begitulah dengan Tuanku Imam Bonjol ini dengan adanya jadi operasi sekarang ini ceritanya tapi kami di masyarakat yang meluruskan yang bermakam di Manado adalah yang Shihab ini. Nah, kayak gitu. Kemudian menurut cerita versi kampung, cerita orang tua lagi ada tuanku lainnya gitu. Ini dia aslinya di sini menetap. Iya, menetap di Bonjol. Ini di wilayah ini. Wilayah ini ada 50 meter dari sini rumah tuanya, dan bentengnya ada 2 kilo dari sini. Perjuangan dan juga makam-makam tuanya ada di perbukitan kita ini, di pinggang kaki ke barisan. Lahir dan besar di sini. Ya di umur 60-an baru dia dibawa ke Padang, Cianjur, Ambon, terus ke Manado. Rumahnya masih ada ini. Rumahnya ada di Desa Tanjung Masih terpelihara. Ya, pelihara. Tapi rencana-rencana negara untuk membangun ya tinggal gitu aja kan belum apa-apa. Itu juga dengan bentengnya yang kami generasi muda sekarang minta, kok benteng Belanda dipercantik, benteng Tuan punya nggak dipercantik kan gitu. Jadi pertanyaan di kami generasi muda sampai sekarang itu kalau ada pertemuan ini. Karena Tuanku Imam Bonjol ini bukan hanya sesuai dengan data yang kami tamu yang datang kemari, orang Turki mengenal, orang Maroko mengenal, sementara yang katanya pahlawan nasional, tapi menurut kami adalah pahlawan internasional ya kayak gitu. Subhanallah ya. Ya, nah itulah begitu juga dengan cerita. Kubur beliau di mana? Di Desa Lotak, Manado, Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara. Kecil lahir di sini. Kecil lahir di sini, umur Di 60-an. Pasaman ya. Ya, dibawa ke Ambon, terakhir ke Desa Lotak. Kecil lahir dan berjuang di Pasaman, Sumatera Barat. Kebetulan dia anak juga seorang buya, yaitu Katib Bayanuddin. Kemudian dibina, dibimbing juga oleh Tuan Kunan Renceh yang berasal dari Kamang. Kemudian akhirnya itulah yang terjadi gerakan Padri 20 tahunan itu, yang perang bersama orang Sumatera Tengah. Ibaratnya tadi orang yang kaum putih ini ulama, orang kaum berbaju hitam ini kaum adat. Nah, ini yang lama sekali 20 tahunan. Yang perang Padri itu di 1821, 1837, sekitar 3 tahun 6 bulanan.
orang ulama dan orang adat ini gabung bersatu melawan Belanda. Nah itu yang perang Padri 3 tahun 6 bulan itu. Jadi perang sebelum perang Padri, perang apa nih? Gerakan Padri. Gerakan Padri inilah gerakan pembaruan Islam. Kalau yang di latar belakang ada 3 orang haji yang datang dari Mekah, Haji Sumani, Haji Kebang, Haji Miskin. Bukan perang di antara kita, bukan ya? Sebetulnya kalau versi macam-macam, tapi kalau saya beratnya ke perang dagang. Maksudnya dagang ini bukan hanya dagang rempah, tapi dagang agama juga. Karena di abad 18 itu banyaknya bangsa-bangsa Eropa, Timur Tengah dan negara-negara lain yang masuk ke Nusantara ini, yang melalui Pantai Baru Sibolga. Nah, peperangan saudara ini, Bang, kalau kami mengartikannya orang baik dengan orang yang tidak baik. Nah, kan gitu. Karena dalam naskahnya tertulis di situ pernah dia membunuh anaknya, gurunya Tuanku Narence pernah bunuh bibinya, yang anaknya ini karena tidak sesuai dengan. Bukan dia yang bunuh ya? Bukan Tuan Ki Bambon yang bunuh, bukan ya? Nah, inilah yang jadi penelitian juga sampai sekarang. Nggak mungkin itu. Nah, Dia ini orang soleh, nggak mungkin. kebetulan Tuanku Narence yang menceritakan juga bibinya ketahuan makan silih, dia bunuh juga. Itu ceritanya. Tapi kalau kami mungkin propaganda Belanda kan gitu. Dan Karena juga Tuan yang Narence sejarah ini yang memang merusak karena ada pihak-pihak yang nggak senang mungkin karena ini orangnya orang. ya itu sepertinya itu, dan sampai sekarang ya itulah yang jadi kita media isu itu yang jadi tanda tanya juga kan. Karena anggapan-anggapan yang datang, dia pernah pegang kerisnya dari Ambon, orang Ambon sendiri yang datang kemari. Kemudian Pak Abdul Muthalib yang di Manado tidur di samping makam yang katanya dia nyenyak tidur di sana karena Tuanku ini selalu duduk tiap malam di nisan katanya gitu. Begitu juga dengan yang ada masyarakat juga bilang gaib segala macam lah. Itu 772 ya. Yaitu dia lahir di 1864 dia meninggal. Peninggalan beliau di sini ada. Nah, peninggalan kalau menurut ceritanya ada keris dan pedang itu dibawa langsung ke Manado. Kemudian ada naskah yang berisi 416 halaman, itu tulisan dari anaknya bernama Ali Sultan Ceniago, yang dia juga ikut berperang, dan juga Tuanku Lare terakhir dari Minangkabau, menceritakan tulisannya dia itu kisah hidupnya selama di Bonjol, gerakan-gerakan Padri ini, kemudian sampai ke Manado itu. Nah, Bonjol itu mana yang namanya Bonjol? Daerah Bonjol. Nah, kalau Bonjol, kalau ini namanya yang Alahan Panjang dulu. Setelah bentrok orang Alahan Panjang ini jarak sekitar 30 kilo arah utara arah selatan lah. Itu namanya kalau kami di Nagarinya gini, Nagari Gembu ini ada Nagari Gembu ini. Itu perlawanan tadi. Nah, orang-orang kaum putih ini, orang Sia atau orang tahu dengan agama ini, dia bikin kampung di perbukitan. Perbukitan itu namanya Gunung Tajadi, 90 hektar yang dibangun Tuanku ini tahun 1907. Dia pesantrennya di situ, cucu keponakannya di situ. Nah, itu yang dikatakan Bonjol sebetulnya. Berapa kilo dari sini? Sekitar 2 kilo lah. Dari puskesmas masuk ke kiri di perbukitan. Nah, itu yang Bonjol itu. Disitulah benteng dia tuh. Disitulah dia bermukim, masyarakatnya, cucu keponakannya. Yang bisa masuk benteng itu adalah hanya 2 buah goa. Dan akhirnya goa ini jebol, akhirnya bisa masuk Belanda. Dan dia buang suatu meriam yang bernama Sultan Palembang. Meriam inilah yang ada di Pasar Bonjol. Nah, itulah peninggalan yang aslinya sekarang yang ada dapat dilihat oleh masyarakat sekarang. Di museum ini peninggalannya? Peninggalan ini adalah berupa peninggalan dari panglima-panglima yang ada aslinya itu keluarga nggak ngasih. Cuman di museum ini Pemda dulu mendatangi rumah keluarga, melihat pakaiannya, kemudian pakaian ini diikatkan oleh Pemda tahun 90-an. Itu ada di lantai 2 sebelah sana, pakaian putih bersihkan rumput. Dan Pakaian dia gitu? Iya, tapi diduplikatkan, aslinya dari keluarga. Itu juga alat rumah tangga.
Nah itulah yang meriam ini yang dikatakan keramat juga kan. Sampai sekarang itu dibikin juga oleh Pemda sekarang rumah 2x3 semacam museum kecil lah. Karena meriam ini dia menurut masyarakat tidak bisa diangkat, hanya kelihatan moncongnya aja, yang ekornya nggak pernah kelihatan sampai sekarang. Nah itulah yang cuma kemudian asli dia. Selebihnya dia bawa ke Manado. Kemudian yang naskah dan pedang yang diberitakan pedang ini hilang, yang sarangnya ada di keluarga. Kemudian sekarang sedang dicari, diteliti juga kemana raibnya pedang ini. Apalagi Pak yang bisa dikasih tahu sama kami di sini? Nah ini lukisan ini, lukisan ini menurut cerita dari keluarga. Kebetulan roman atau wajah dari Tuan Kui Imam Bonjol ini adalah diceritakan oleh orang cucu kelima dari Tuan Kui. Karena di zaman itu belum ada foto, dilukis oleh Pak Hugen. Jadi melalui sketsa cucu kelima dari Tuan Kui inilah gambar mirip aslinya. Yang kita perkirakan dari Timur Tengah itu orang besar, badan besar, nggak begitu apa. Jadi kalau lihat wajahnya dia kecil wajahnya, orangnya nggak begitu besar. Mirip sama Pak. Iya agak mirip. Nanti apa ini nggak? Apa? Coba Mirip. Jadi Menjenggotnya yang ada. jenggotnya nggak ada. Tidak sebagainya ada. Nah, ini dilukis oleh Pak Hugeng Kapolri Telaga. Medan 1958. Oh geng siapa? Polisi jujur tahun 70-an Kapolri. Dia yang lukis. Dia yang melukis. Kebetulan ada yang tersimpan di Sumatera Barat ini di museum kita ini. Kami menurut keluarga sudah 65 tahun lukisan gak jumpa, rupanya dari sini katanya kan itu. Terima kasih lah pada Pemprov Sumatera Barat. Yang bilang itu? Anak dari Pak Hugeng. Anak dari Pak Hugeng juga dia pelukis juga. Ya, inilah yang ada. Udah berapa puluh tahun ini? 56 hampir bilang 40-50 tahun lah. Oktober 1956. Lagi Pak? Itulah yang ada sama musim-musim kita di lantai 2 ya. Peninggalan dari Panglima, cucu-cucu keponakan beliau. Sana kita ya. Ya, silakan naik ke atas Bang. Sini. Ayo. Ini jalan. Itu peninggalan-peninggalan seperti yang digunakan oleh pasukan tadi. Ya, banyak ada semacam gong. Ini semacam pemberitahuan pada masyarakat. Di zaman itu ini? Ya. Asli di zaman atau duplikat? Ini asli di zaman beliau di abad 18 yang di depan bumi ini diubah dari masyarakat ke museum. Ini alat musik dulu ya. Oh semacam pemberitahuan Pak. Misalnya kalau ada pengumuman di kampung-kampung ini dipukul. Nah, lalu di masyarakat hadir disampaikan semacam ada Belanda misalnya kan dari berdiri karena hubungan orang ini bukti tinggi dengan Bonjol sekitar 2 jaman. Nanti kalau ada apa pukul di kampung ini Kentong lah di kampung dulu kentong. Nah inilah berupa pakaian itu yang pakaian putih itu. Ini yang punya panglima yang mana? Yang itu yang semacam tuan punya. Kemudian ini semacam ini pakaian datuk ini namanya. Datuk itu orang yang mengepalai suatu suku atau kaum di Minangkabau. Merupakan pakaian dari guru beliau juga. Tuan Kubandara Sakti, dia merupakan seorang raja. Jadi beda dikit dengan daerah Bukit Tinggi atau di Padang. Kalau di Padang Bukit Tinggi nggak punya raja, tapi kalau daerah Pasaman ini punya raja. Raja ini sebagai penengah apabila antar datuk ini tidak punya kesepakatan atau bertikai. Karena kalau datuk bertikai, cucu kemenakan pun bertikai. Nah, timbullah kegaduhan-kegaduhan itu. Nah, raja inilah yang menengahi. Itu ada di daerah Rantau.
Karena kalau daerah Bukit Tinggi itu daerah Dare, kalau kami pesisir selatan, Pariaman, Pasaman itu daerah rantau namanya. Nah, Ini replika ini nih, yang diduplikatkan dari keluarga. Jubah ya. Iya. Yang banyak yang bilang memang bercirikan khas Maroko katanya. Ini pakaian-pakaian yang dibawa-bawa oleh pedagang-pedagang dari tinggal terus selendang-selendang, kain sarung. Lagi Pak, mana lagi Pak? Ini jenis pakaian yang orang yang dekat dengan Belanda, ya inilah damang ini. Jadi selain ada datuk di Minangkabau ini juga ada damang. Damang ini orang yang dekat dengan Belanda. Mata-mata Belanda lagi. Nah, dia dikasih kesejahteraan oleh Belanda. Iya. Wah, pakaiannya yang inilah, yang hitam-hitam. Serem seperti juga ini pakai jas ini ya. Ya, dia pakaian hitam. Pakaian penjilat-penjilatnya. Iya, karena kerajaan orang kita bunuh. Kerajaan Pagaruyung diserang dia. Dasar itulah karena ada penjilat tadi. Iya, kalau enggak mana bisa mereka. Ya, di tahun 1815 Pagaruyung itu sempat dibakar kerajaan itu. Damang adalah jabatan pemimpin dalam struktur pemerintahan kolonial. Jabatan ini setingkat lebih rendah dari lareh atau wedar. Apa itu? Seorang damang dalam melaksanakan tugas pemerintahan memakai pakaian dinas berupa kombinasi pakaian ala barat dengan pakaian tradisional. Pakaian tersebut terdiri dari kopiah, jas, celana batik, sarung bugis. Inilah pakaian penjilat. Ayo dekatkan. Gambaran pakaian penjilat di masa Perang Padri melawan Belanda. Di zaman Perang Padri dan di zaman Gerakan Padri. Gerakan Padri itu 20 tahunan. Ibaratnya Kalau ini pakaian Raja. kebesaran raja-raja pada zaman Padri. Berarti orang-orang pro rakyat masih kayak gini lah ketika itu ya. ya inilah pakaian yang seorang raja tadi itu. Pakaian raja aslinya disimpan ahli waris. Berarti duplikat pakaian raja. Pakaian adat Melayu itulah, adat Minang itulah yang adat Minang. pakaian raja tadi. Tapi arahnya globalnya Melayu juga sebetulnya, Bang. Mirip ya? Ya, ibaratnya itu Sumatera Tengah. Sumatera Tengah dulunya kan gitu. Orang ini lebih dekat dia ke arah Melayu, semacam Melayu Riau atau Malaysia. Istilahnya bolak-baliknya gitu. Lebih dekatnya. Ini jenis apa ini? Baki ini untuk makan berjamba namanya kalau di Minangkabau. Nah, kalau ada pesta-pesta. Berarti dari dulu mereka sudah begini ya? Iya. Berarti memang ajaran Islam yang diterapkan. Ada 6 orang, 4 orang, 8 orang. Dan memang sunnah begini makan dalam agama. Itu juga ada ceritanya, Bang. Jadi ada cerita, misalnya kalau tuanku ini berjalan dari sini ke Kamang atau sekitar 2 jam dari sini, itu sekitar 2 kiloan itu masyarakat udah mengetahui dia datang dan hidangan sudah ada. Ya semacam jamba-jamba ini. Memang tradisi dia begitu. Memang ada dalam Islam macam gitu. Makan berjamaah itu sunnah. Karena Nabi dalam hadis Riyadhus Shalihin makan berjamaah bisa kalau untuk makan makan 2 orang, 3 orang bisa untuk makan 1 orang. Kalau berjamaah bisa untuk 2 orang, makan 2 orang bisa untuk 3 orang, 3 orang bisa untuk 4 orang dan seterusnya. Sunnah berjamaah. Semakin banyak tangan, maka semakin banyak keberkahan. Nah, makan bersama. Ya, berjamaah itu makan bersama. Iya, Bang ya. Jadi semakin banyak tangan, semakin banyak barokahnya. Nabi Musa alaihissalam disebutkan kadang rela jalan bermil-mil ingin mencari orang yang dapat menemani dia dalam makan. Jadi nggak makan sendiri nggak bagus. Itu juga dalam ceritanya. Nanti gitu ceritanya. Iya, dia makan berjamaah.
sunnah. Sekali-sekali bapak makan jamaah sama istri tambah kasih sayang. Makan jamaah satu talam sama anak sama istri. Istri berapa? Satu. Oh masih satu. Jadi kalau dia makan berjamaah tambah kasih sayang, itulah hebatnya sunnah Rasulullah. Ini batu telur ayam yang bertuliskan kalimat Allah itu yang mana ini, Pak? Yang mana itu? Seperangkat tempat. Ya, ini semacam tempat-tempat perhiasan dulunya dipakai oleh masyarakat dulunya. Ini pasunya. Ini yang piti-piti itu semacam tempat perhiasan lah. Lagi Pak. Itu alat musik itu Bang. Ini ya? Oh ini kendi. Ini kendi-kendi dari masyarakat yang buatan-buatan abad 14-15 dinasti Ming dan dinasti Qing. Semua di tahun Kok bisa tulisannya itu? Memang dari sana gitu? Iya, udah dibawa kemari yang kata. Saya ragukan itu tak bahasa Cina atau bahasa Jepang kan gitu. Juga dengan piring-piring itu piring-piring buatan 1815, 1813 ada Iya. Namanya dari Eropa. Yang mana ini? Iya. Namanya semua Udah bagus sekali gambarnya tahun di tahun itu. ini Inggris juga ini. Dan Inggris ini 1818 kalau nggak salah di belakangnya. Iya ya. Memang 18 begini. Udah mewah betul kayak di tahun 2022 ini. Hah? Iya, di piring di belakangnya itu. Dari sana bagus, dari Turki, dari Ya, yang membedakan namanya mau cat ini. Lukisan itu yang saya salutnya. Nggak pudar-pudar kan gitu. iya. Ada tahunnya di baliknya gitu. Ada 18. 15, 18. Kalau produksi Indonesia 2 hari udah hilang ya. Iya. Dari tanah ya. Inilah cara masyarakat itu yang digunakan juga. Masa ada cara. Ya di balik makan itu ada juga simpan senjata kan gitu ceritanya. Oh iya. Oh yang mana senjata? Misalnya senjata bedil begini ya. Ya, Mana tahu datang Belanda gitu. ini orang ini gerilya dia. Ahli dalam strategi perang dia. Iya memang betul. Kemudian keras dalam memperbaiki masyarakat. Kalau dulunya kan ada di naskah itu kalau orang padri di gerilya subuh itu kalau di rumah-rumah itu ada batu itu kalau batu itu nggak basah 3 kali subuh berarti orang ini nggak ambil wudhu itu langsung dipancung dibunuh sekeluarga isi rumah. Tapi kalau batu ini basah berarti orang ini ambil wudhu. Itu yang buat aturan gitu siapa? Nah itulah yang dijalankan gerilya orang-orang padri ini dulu. Nggak mungkin. Nggak benar itu. Begitu keras gitu katanya. Nggak mungkin karena nggak gitu dia jajaran Islamnya. Nah mungkin itu juga karena banyak pertentangan Bang. Pernah kan tahun 2014 kan pernah diprotes oleh masyarakat Sumatera Utara karena Tuanku ini banyak melanggar HAM katanya. Nggak kayak gitu. Syariat itu kan tidak begitu. Ya, itulah nyatanya sampai sekarang nggak terbukti saya lihat kan. Jadi hati-hati juga dengan protes sejarah. Isu itu untuk menghancurkan. Bisa ya sih. Saya pun ada pertanyaan gitu. Syariat agama tidak begitu. Siapalah juga kayak gini kan. Ya kalau terbukti kenapa nggak dilanjutkan Bang ya gitu kan. Nyatanya Orang nggak tidak terbukti sampai sholat sekarang. dalam syariat agama, orang tidak sholat masih tetap hukumnya dia Islam selama dia tidak mengingkari tentang kewajiban sholat 5 waktu. Berarti banyak korban lah ya. Iya waktu dibakar itu Bang. Hukumnya tetap Islam. Cuman dia kan berdosa karena meninggalkan kewajiban. Tapi mana boleh, mana halal dibunuh. Nggak mungkin. Kalau seruannya Imam Bonjol itu nggak mungkin dia menyeru itu. Nah, kalau gini gimana Bang? Dia ini dalam cerita naskah ini kan dipanggil, misalnya dipanggil datang ke Toba, akhirnya dia datang ke sana tapi pembantaian, pembunuhan, Nggak mungkin. kemudian bawa pulang kerbau. Enggak, itu enggak benar. Anak saya bisa berani menjamin itu berita bohong dan hoax. Enggak mungkin. Ini kan orang soleh.
Iya. Dia ini orang soleh. Karena terlihat dari Kalau yang saya ragukan selama ini ada 2 naskah yang katanya naskahnya Itu orang soleh. Mana mungkin dia melakukan kezaliman itu? Kafir saja tidak boleh diperangi kalau dia tidak melakukan peperangan kepada umat Islam. dia termasuk seperti propaganda Belanda gitu. Jadi banyak juga mungkin kisah-kisah yang diciptakan oleh Belanda untuk menjelekkan tokoh-tokoh kita ini. Dan ada perlawanan masyarakat. Sebetulnya kami masih cari sekarang yang naskah aslinya ini. Mana naskah? Dan itu udah pasti tidak benar. Jadi sekarang bukti yang kebohongan yang kayak COVID, dia adalah terbuka, jelas kan? Karena dari dia mengalami. Pak, ini gimana? Itu mau divaksin karena sakit. Ini gimana ini? Nah ini yang buatan masyarakat dulunya, yang sekarang ada juga dipakai oleh masyarakat untuk ke kebun-kebun, untuk menghalau-halau. Ini pelurunya. Sama kebun lah. Ini tempat pelurunya gitu. Ini peluru, sarang peluru yang digunakan Belanda yang di pinggang itu. Zaman-zaman kita kecil. Jadi, pistolnya nggak ada lagi. Ini balansa yang namanya. Yang Ini senjata api ya? iya, yang bisa disisipkan peluru, yang jarak tembaknya sekitar 30-40 meter lah. Jadi kebanyakan ya, banyak menakut-nakuti. Seperti cerita dia menggunakan meriam bambu. Nah, itu kan karena untuk menakut-nakuti Belanda. Itu salah satu trik dia. Berarti memang kan dari dulu orang kita sudah biasa perang ya, sudah mampu membuat pertahanan. Wajar kan? Mereka mampu buat begitu untuk melawan musuh Belanda. Ini rampasan. Iya, ada juga ya. Itu jenis senjata tangan yang digunakan orang-orang. Itu tahun berapa nih Pak? Atau baru aja? Baru aja. Ini dikumpulkan di masyarakat tahun 1980. Cantik ya senjatanya. Ini cantik ini. Ini baru ya. Ini tahunnya 80 gitu ya. Enggak, ini itu kode registrasi aja pencetakannya. Kalau di memang pedang-pedangannya hasil temuan di masyarakat memang udah lama disimpan masyarakat. Ya gitu, jadi kalau apa itu nebas-nebas dia tangan kita nggak kena ya kalau ditebas orang. Ada gininya ya. Ini panah Pak? Iya, sumpit. Lembing. Ada sumpitan, ada panah. Sumpitan itu yang ditiup. Oh ini yang panjang nih. Yang panjang. Tiup, Iya, lempar. nancep. Tulup. Ini ya. Ini tombak ya Pak? Ya, ada tombak berkait, ada tombak lurus. Mudah-mudahan satu saat museum ini ada dibikin juga di sini. Akar Nabi ya. Peninggalan Nabi Muhammad sama tambah berkahnya ya kan. Tentang orang dari mana-mana juga. Kan kakek beliau tuh. Ya, sekarang ada niatan dari keluarga bikin rumah tua juga nih sekarang. Cuman sekarang masih dalam proses. Rumah tua. Iya, ada orangnya ada 3 kampung dari sekarang. Jadi akan dibikin rumah tuanya, betul rumah tuanya tuanku. Kalau sekarang kan ada banyak rumah tua. Karena dia dalam diceritakan dalam versi nasional ada 2 istri. Sementara dalam versi kampung ada banyak istri. Karena dia trik dia untuk menyebarkan Islam katanya dengan memperistri wanita setempat. Nah itu makanya sekarang banyak yang pengakuan itu semacam saya dari keluarga tuanku, dari Ternate datang, dari Manado datang, kami dari keluarga tuanku. Tapi masyarakat ini anggapannya ya sah-sah saja. Walaupun itu terjadi tapi tidak pernah lebih dari 4. Tidak lebih dari 4 ya. Dalam satu waktu. Misalnya istrinya banyak. Misalnya istrinya sudah 4, dia mau nikah lagi, pasti satu di Tuanku Imam Bonjol istri misalnya sudah 4, tapi dia mau nikah lagi ada mungkin dengan target tadi
Hah? Ya dia cerai dulu satu dari istri Imam Bonjol sehingga statusnya jadi 3. Terus Lalu dijalankan nikahi boleh lagi 4 ya? dalam syariat nggak boleh lebih dari 4 dalam waktu bersamaan. Itu dia. Itu strategi tadi perjuangan kan mungkin. Iya, strategi katanya. Kalau itu kan hal yang tidak menyalahi aturan. Tapi dia tetap strategi ini mengacu kepada syekh-syekh yang ada nih, Bang. Karena di sekitar dia ada syekh-syekh itu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Memang dia diakui masyarakat orang soleh kan, orang alim dan berilmu ya. Iya. Bahkan bin Syihab ya. Tapi bahkan ada juga yang mengatakan yang lebih hebat itu sekeliling-sekelilingnya. Nah ini juga mungkin karena ada semacam sekarang ada politik kan gitu, yang munculnya ini yang hebatnya yang ini. Nah, ada juga cerita macam itu. Bisa jadi harus ada yang dimunculkan, tapi ada orang-orang kuat di sekitarnya. Tapi dia pernah juga sebelum sampai ke suatu kampung jarak 4 kilo 5 kilo itu masyarakat udah meninggalkan kampung. Itu loh karisma dia, semacam ketakutan gitu. Nah, macam itu dia. Belum dia sampai ke suatu tempat itu orang-orangnya udah gak ada lagi, udah lari ke hutan katanya. Ini tenda ini buatan Eropa ini Bang, yang dirampas oleh orang Padri, yang pistol panjang 1,5 meter ini buatan Eropa ini semua. Kalau jenderal yang saya tanyakan datang kemari, kenapa itu Pak bisa panjang? Karena bidikan lebih cepat kalau semakin panjang katanya. Ini keti lamu. Iya. Lama-lama ya masyarakat. Habis Pak, azan ya.